Topik-topik mengenai mental health tidak ada hentinya. Tentu ada banyak penyebab kenapa orang bisa mengalami gangguan kesehatan mental, seperti faktor genetik dan biologis, faktor lingkungan, penyalahgunaan zat adiktif, ataupun ketidakseimbangan kimia otak. Dari faktor-faktor tersebut, muncul gejala seperti delusi, halusinasi, perasaan bersalah yang selalu menghantui, marah yang berlebihan, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, perubahan drastis dalam kebiasaan makan, rasa lelah yang signifikan, energi yang menurun, dan yang paling sering dialami adalah masalah tidur dan cemas yang berlebihan atau yang lebih dikenal dengan anxiety disorder. Sebetulnya masih ada banyak sekali gejala gangguan kesehatan mental ini. Admin rasa juga Gen Z ataupun anak-anak milenial sudah tidak asing dengan gejala yang satu ini. Jika kita bertanya apa yang harus dilakukan jika mengalami gangguan kesehatan mental, semua orang, semua sosial media, semua platform pasti akan memberikan solusi yang sama, yaitu berkonsultasi dengan orang yang memang profesional dalam kesehatan mental. Mereka yang bekerja dalam bidang tersebut diantaranya ada konselor obat-obatan, terapis, psikiater, dan yang paling sering kita dengar adalah psikolog. Kita sangat dilarang untuk mendiagnosis kesehatan mental kita sendiri ya guys. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah self-diagnosis. Ketika kita mencoba mendiagnosis diri sendiri, kita cenderung terpengaruh oleh persepsi dan emosi pribadi kita sendiri. Ditambah kurangnya pengetahuan dan pengalaman, itu akan menyebabkan penafsiran yang salah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dukungan profesional. Ketika kita hanya ingin berkonsultasi, kita bisa melakukannya dengan psikolog. Namun, psikolog tidak memiliki wewenang untuk memberikan obat-obatan. Hal ini tentunya akan dilanjutkan dengan psikiater atau dokter spesialis psikiatri. Biasanya, psikiater akan memberikan obat sedatif hipnotik untuk meredakan gejala. Tapi, obat ini juga sering digunakan sebagai obat bius ketika ingin melakukan operasi. Bisa juga digunakan untuk memperbaiki pola tidur seseorang yang mengalami insomnia. Ketika pasien telah mengkonsumsi obat sedatif hipnotik, maka syarafnya akan menurunkan kinerja pada tubuh sehingga sulit untuk konsentrasi bahkan mengalami kantuk yang sangat berat. Tapi, bagaimana ya caranya mengetahui obat tersebut efektif meredakan gejala kesehatan mental? Sebetulnya akan sangat panjang penjelasannya jika dijabarkan secara mendetail. Namun, masih ingatkah Sobat Lab dengan alat laboratorium farmasi di solution tester untuk mengamati seberapa cepat kandungan obat terdisolusi di dalam tubuh manusia? Tahukah Sobat Lab, dalam laboratorium farmakologi terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk mengamati efektivitas obat pada hewan tikus ataupun mencit. Sebut saja plethysmometer, analgesimeter, mouse red blood pressure, dan rotarot. Nah, alat yang mau kita ulas kali ini rotarot ya. Merupakan instrumen farmakologi yang digunakan untuk mengevaluasi obat pada koordinasi motorik terhadap hewan tikus dan mencit. Jika dirunut secara mendalam, mungkin saja obat yang saat ini dikonsumsi oleh para penderita anxiety disorder telah melewati proses yang sangat panjang. Bahkan menguji cobakan terlebih dahulu obat tersebut pada hewan uji menggunakan rotarot agar dosisnya tepat dan efeknya sesuai kebutuhan. Lalu, pernahkah Anda melihat alat rotarot? Bentuk alatnya terlihat sederhana. Terdapat beberapa slot ruang yang hanya bisa ditempatkan satu ekor hewan uji masing-masingnya. Ruang ini juga sering disebut lenes. Dalam ruang tersebut terdapat pijakan yang dapat berputar untuk memastikan tikus bisa berlari atau berjalan pada waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, rotarot digunakan untuk mengukur waktu beraktivitas dan daya tahan mencit atau tikus. Dengan aktivitas ini, mampu mengevaluasi keseimbangan, kekuatan genggaman, koordinasi motorik sebelum dan sesudah disuntikan obat. Alat yang sedang Anda lihat saat ini merupakan rotarot dari brand Orchid. Namun ada juga rotarot dari brand Ugo Basil atau mungkin brand lainnya. Proses pengujian menggunakan alat rotarot yang pertama adalah mencit terlebih dahulu dilatih untuk berjalan di atas pijakan yang berputar dengan kecepatan tertentu.
Proses melatih hewan uji ini bisa saja dilakukan beberapa hari secara rutin. Setelah mencit sudah terbiasa dengan ruang uji dan menggunakan pijakan yang berputar, mulai disiapkan dan diperhitungkan obat atau senyawa yang akan diujikan. Obat tersebut kemudian disuntikan pada dosis yang telah ditentukan. Dalam satu kali pengujian, mungkin saja melibatkan beberapa hewan uji coba. Kemudian, proses pengamatan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mencit yang sudah terbiasa pada ruang uji akan berlari pada pijakan seperti biasanya, hingga mengalami gangguan koordinasi motorik dan terjatuh dari pijakan. Waktu inilah yang kemudian dicatat sebagai waktu tunggu efek obat bekerja. Pada model alat yang sudah modern, ketika hewan uji sudah terjatuh dari pijakan, maka secara otomatis waktu akan tercatat secara real time. Sebelum menggunakan alat rotarot, Sobat Lab harus memastikan bahwa mencit yang digunakan dalam keadaan sehat. Biasanya, pada pengujian ini, menggunakan mencit jantan dengan bobot 20-30 gram dengan umur 6-7 bulan. Atau mungkin juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat pengujian. Pertama, pada hari pengujian, tikus harus dibawa ke ruang pengujian dan diberi waktu 30 menit untuk menyesuaikan diri di kandangnya. Kedua, berikan obat atau larutan injeksi lainnya pada mencit sesuai dengan uji yang akan dilakukan. Ketiga, atur kecepatan awal pada rotarot sekitar 4 rpm hingga kecepatan akselerasinya 20 rpm. Keempat, pegang ekor mencit dengan lembut dan letakkan di pijakan berputar, menghadap jauh dari arah rotasi sehingga harus berjalan ke depan agar tetap tegak. Kelima, amati perilaku mencit. Biasanya setiap mencit diberi waktu 10 menit untuk beraktivitas pada rotarot. Lihat setiap ada mencit yang jatuh ke trip box, catat juga waktu bertahannya mencit hingga jatuh ke bawah. Amati juga beberapa mencit yang lainnya. Terakhir, setelah semua mencit sudah jatuh dari rotarot, baru Anda berikan suntikan obat antidepresan pada mencit tersebut. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa harus memberikan obat antidepresan? Karena obat antidepresan bekerja dengan menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami yang ada di otak. Kandungan itu disebut dengan neurotransmitter, sehingga mampu memperbaiki suasana hati dan meredakan emosi. Lalu muncul lagi pertanyaan baru. Rot-rot apa yang ideal digunakan untuk melakukan pengujian di laboratorium farmakologi? PT Andalu Persada Mandiri sebagai distributor alat laboratorium memiliki solusi atas segala kebutuhan instrumen farmakologi di laboratorium Anda. Ugo Basil adalah salah satu brand Rotarot yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Misalnya saja terdapat fitur yang dapat digunakan multifungsi, seperti satu jenis alat mendukung penggunaan untuk tikus dan mencit, modifikasi pergerakan putaran pijakan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, hingga compatibility instrumen yang bisa digunakan standalone tanpa PC. Tentunya masih banyak lagi informasi yang bisa Anda dapatkan dengan diskusi langsung dengan tenaga ahli kami. Apalagi jika kampus Anda sedang mendekati periode akreditasi. Untuk itu, hubungi Andaru sekarang pada nomor telepon 087777277740 dan dapatkan solusi lengkap kebutuhan laboratorium Anda. Melihat mencit banyak berkeliaran, ditangkapnya satu untuk penelitian. Wawasan sudah banyak didapatkan, like, comment, and share, jangan ketinggalan. Sekian dan terima kasih.